Kalau dupa ini benar-benar ini kita menjadi alat media untuk manunggal Gusti. Saja ning tidak ada apa-apa, sejati ora ono apa-apa. Sing nggawa dupa ya ora apa-apa, sing gak gawe ora apa-apa. Yang penting apa? Kita tetap menghargai satu perbedaan. Rahayu, para kadang channel Manunggal Rasa. Kembali kita ulang buruk bersama Bapak Ali Mazhar. Rahayu, rahayu, rahayu. Mohon maaf Pak Ali, kali ini kita akan medar sedikit mengenai ulang buruk tentunya, dan sekitar tentang dupo ini Pak Ali. Menurut Pak Ali, sebagai putra boleh tidak kita memakai dupo ini dan memaknai dupo itu sebagai putra gimana Pak Ali? Jadi gini, sebenarnya dupa ini dalam konteks ajaran Romo dalam hal kita tuh menuju manunggaling kalon Gustinya ini sebenarnya bukan masa prioritas. Iya. Ajaran Romo, tetapi dupa ini kita pakai dupa ya gak masalah. Karena apa? Karena dupa ini kan pengharum ruangan. Kalau kita bicara filosofi ajaran Romo, dupa ini kan kalau sudah kewangi-wangian, keheningan. Iya, semakin hening Pak. Semakin hening, dan ini untuk mereka mengatakan kalau sudah hening betul, kita menuju manunggal kita hening, heneng. Kita sudah hati kita bening, heneng kita diam, henung kita itu benar-benar juga sudah mantap betul. Dupa ini juga pengaruhan. Kalau kita itu sudah hening, heneng dengan kewangi-wangian ini sebenarnya mengukuhkan laku tentrem ini. Saja hening tidak ada apa-apa, sejati orang apa-apa. Filosofi Jawa ini sebenarnya apa? Ini hanya untuk memberikan pengharum ruangan. Kalau ini sudah harum ruangan kita, nah dupa ini akhirnya apa? Keheningan ini kita kan sudah tentrem, kita sudah eling laku bali betul, mau suci kan mengayomi. Tentang orang yang apakah ini ada hubungannya dengan masalah ini tadi? Ini sebenarnya tidak. Ini pengaruh untuk media agar kita itu semakin hening aja. Kalau hening dalam menuju ke manunggal ke mau suci, ya kunci laku bali ini yang harus kita. Jadi sebenarnya tidak perlu kita memperdebatkan ini salah, ini benar. Itu tergantung kita memaknai diri pribadi masing-masing. Iya, tergantung dawuhnya urip ini memaknai dupa sebagai satu pengharum ruangan. Kedua kalinya, kalau dupa ini benar-benar ini kita menjadi alat media untuk manunggal Gustinya, ini tidak masalah. Itu saya sangat setuju dengan apa yang jenengan sampaikan itu. Jadi kadang ada kan putra atau kan nggak boleh itu kan sebenarnya kan itu kan tergantung gimana kita
sudut pandang kita dalam memaknai dari dupo itu sendiri ya Pak. Iya, karena apa? Kalau kita bicara studi banding, Mas, Iya. bahwa negara-negara Arab yang melahirkan agama-agama Samawi, khususnya Yahudi, Kristen, dan Islam, di Arab ini menyan Arab itu juga ada, Mas. Ya. Jadi kan itu kan juga Nah, media. menyan Arab itu dengan dupa apa Nah, bedanya? itu Gitu. kan juga media untuk menuju ke ketenangan hati, untuk kalau sana untuk beribadah, untuk menuju Sang Maha Sucinya itu kan ya Pak. Ya, Itu no, yang kalau sama sebenarnya. Kalau sudah yang namanya kita sudah mengalami keheningan dan kita sudah manunggal, kalau sudah kita tentrem, Gusti Mahanani kan gitu tuh. Mahananinya itu akhirnya diterima oleh Maha Suci kita. Cuma gitu aja. Iya, iya. Jadi tidak ada ini apa itu dupa itu boleh atau tidak. Bukan percaya boleh atau tidaknya. Ini hanya bagian daripada proses yang harus kita jalankan untuk menuju manunggaling Gusti. Bukan ada orang yang itu ya ojo itu marang liyan sing nggawa dupa ya ora apa-apa, sing gak gawe ora apa-apa. Yang penting apa? Kita tetap menghargai satu perbedaan pandangan. Dalam kita sesaji Senen Paingan itu kan juga ada yang pakai dupa, ada yang juga tidak. Itu kan sebenarnya kita memakai dupa ya agar lebih bermakna itu ya Pak. Agar lebih bermakna keheningan itu. Ya. Maka dari itu kan gini loh Mas, filosofi Jawa itu luar biasa. Dalam hal kita menuju manunggaling kalola Gustinya. Para leluhur kita itu benar-benar luar biasa. Kita bisa di sentong tengah itu kan mesti ada sentong tengah, mesti itu untuk kegiatan ritual. Iya, benar. Ritual itu apa? Ini sebenarnya mengingatkan bahwa sejatinya ono tapi ora ono, suwung. Kalau kita menuju ke Gusti itu kita tidak usah kemana-mana. Iya. Cukup di rumah saja. Kita sebenarnya kalau kita ingin benar-benar gini, heneng, ya bisa tumuju. Karena maka dari itu, kalau kita bicara tentang pilih-pilih dulu itu, orang itu doanya itu hanya dua kata, wes bener le, laku bener. Karena apa? Orang dulu itu benar-benar manunggal betul, Mas. Iya. Gitu loh. Akhirnya juga doanya juga ampuh gitu loh. Istilahnya juga sabdo dadi ya Pak. Sabdo dadi gitu loh. Iya, karena emang manembahnya itu ya emang hening-henung bener-bener dengan cara dia masing-masing ya. Enggak, dan maaf Mas, sebenarnya orang-orang Jawa dulu itu sebenarnya dalam hal membangun satu bentuk prinsip ritual itu sebelum Hindu dan Buddha datang di sini maupun Islam maupun Kristen saja, sebenarnya para leluhur kita sudah benar-benar mempelajari memberikan suri toladan yang luar biasa itu dalam konteks apa? Ya di sentong tengah itu. Maksudnya apa? Yang namanya menuju satu titik Tuhan itu banyak Tuhan tidak ada di mana-mana. Tuhan tidak jauh dari urat nadi kita. Iya. Sentong tengah itu bagian ritual benar-benar kita bagaimana mencari Tuhannya, bukan kita mencari. Iya. Dalam hal ajaran Romo Semono ini, kita sudah aran manunggal. Iya. Kita tidak mencari Tuhan, kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita manunggaling kalau Gustinya, kalau Gusti sudah manunggal, mungkin kita diayomi oleh Tuhan kita itu. Iya. Gitu loh. Hebatnya ajaran Romo Semono kan gitu. Iya. Ini kita tidak manunggal, tidak apa itu istilahnya. Kita tidak mendekatkan diri, kita tidak takut sama Tuhan, kita tidak mendekatkan diri aja, tapi kita sudah manunggaling. Kalau sudah manunggal, sudah hamijani, loro dadi siji, maka dari itu jangan bujinya mijil itu kita sudah jeneng sira midila panjenengan ingsun kagungan karso. Arso. Ya arsone Bung Nyoto. Iya. Arsone Ali Mazhar bukan Pak Semono yang minta, gitu loh. Karena itu Romo Semono hanya ndudai dalan iki lho cara manunggaling kalau Gusti. Karena Rageno Arso bukan arsonya Pak Semono tapi arso kita sendiri. Minta petunjuk, minta pengampunan, minta pengayoman. Yang namanya mijil itu kan manunggal dari siji. Iya. Kita bukan hanya mendekati. Itulah luar biasanya ajaran Romo Semono yang harus kita jalankan sebagai putra ini. Itu loh Mas. Yang terakhir Pak Ali,
dalam kita memaknai dupo ini kan, kalau kita kan memaknainya untuk menuju biar lebih semakin hening-hening itu Pak Ali. Ya. Ya, ini gimana Pak Ali agar para kadang ini tidak memperdebatkan ini semua itu Pak Ali. Jadi dupa itu kan sebenarnya kan budaya Jawa, falsafat Jawa untuk Ya. bagaimana itu untuk menuju bahwa manunggaling kalau Gusti itu benar-benar kita bisa menuju satu titik. Kalau kita sudah membaca dupa dengan keharuman dan keheningan yang baru kita sudah manunggal jadi siji bacaan jeneng iso mijilo panjenengan ingsun yakan karso arso dengan pakai dupa yang kemeluk ini, kalau sudah manunggal dan menuju ke pusat, kita benar-benar dipangestun oleh Romo gitu, Rama kita. Oke. Terima kasih Pak Ali, tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Rahayu. Rahayu. Tentrem. Tentrem.